Fenomena anak indigo. Pasti Anda pernah dengar kan? Nah, topik ini tuh udah puluhan tahun jadi perdebatan, bikin banyak orang penasaran, dan bahkan diteliti secara serius. Hari ini, kita bakal kupas tuntas bareng-bareng. Jadi sebenarnya siapa sih yang disebut anak indigo ini? Gampangnya, ini tuh sebutan buat anak-anak yang dipercaya punya sifat-sifat khusus, bahkan kadang kemampuan supranatural, yang katanya beda banget dari generasi sebelumnya. Istilah ini benar-benar meledak di awal tahun 2000-an, terutama di Indonesia. Rasanya tuh tiba-tiba aja semua orang ngomongin soal anak-anak dengan kemampuan luar biasa ini. Langsung deh jadi diskusi panas di mana-mana. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari asal-usul konsepnya, terus kita lihat dari sudut pandang psikologi, lanjut ke pandangan spiritual, dan terakhir kita coba rangkum semuanya. Siap? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama, dari mana sih ide anak indigo ini muncul? Ternyata akarnya tuh bukan dari dunia psikologi modern, tapi dari sesuatu yang jauh lebih, esoteris. Jadi ceritanya gini, di tahun 70-an ada seorang parapsikolog namanya Nancy Ann Tape. Dia ngaku bisa lihat aura warna nila atau indigo di beberapa anak. Nah, idenya ini sempat redup sampai akhirnya booming lagi di awal 2000-an lewat media. Dan yang menarik, beberapa tahun setelahnya topik ini malah jadi bahan penelitian serius di kampus-kampus, baik di bidang psikologi maupun teologi. Keren ya perjalanannya? Oke, jadi intinya begini. Anak indigo itu istilah buat anak yang diyakini punya sifat-sifat yang unik dan nggak biasa. Bahkan, ada yang percaya kalau mereka ini adalah loncatan evolusi manusia selanjutnya. Nah, ini pemahaman dasarnya sebelum kita masuk lebih dalam ke pengalaman mereka. Sekarang, kita coba geser dulu dari konsep-konsep abstrak tadi. Kita lihat gimana sih rasanya jadi anak yang dilabeli indigo ini langsung dari kacamata penelitian psikologis. Nah, ini kutipan langsung dari salah satu subjek penelitian. Keunggulannya sih di masalah hitung-hitungan. Kalau teori, lemah aku. Menarik banget kan? Ini nunjukin kalau mereka sadar betul sama kelebihan dan kekurangan mereka. Kuat di hal-hal yang praktis, tapi mungkin agak kesulitan sama konsep yang teoritis banget. Ada satu lagi ciri yang sering banget muncul, koneksi yang kuat sama alam. Seperti kata subjek ini, berhubungan dengan alam itu bisa bikin tentram. Jadi ini bukan cuma sekedar suka jalan-jalan ke gunung ya, tapi lebih kebutuhan batin untuk mencari keseimbangan diri. Jadi kalau kita kumpulin dari berbagai studi, mulai kelihatan nih polanya. Mereka ini sering digambarkan punya kecerdasan tinggi, sensitif banget secara emosional, terus selalu merasa, kok aku beda ya dari teman-temannya? Dan ya, kadang agak sulit berurusan sama aturan atau figur otoritas. Bahkan ada yang merasa ini tuh sifat turunan loh, makin kompleks kan jadinya? Oke, dari psikologi kita pindah ke dunia spiritual. Gimana sih fenomena ini dilihat dari sudut pandang keyakinan yang berbeda? Apakah ini soal cakra atau justru sebuah karunia? Nah, disinilah asal-usul nama indigo itu sendiri. Ternyata ini bukan warna sembarangan. Nama ini merujuk langsung ke warna aura yang katanya terhubung dengan cakra ke-6, salah satu pusat energi dalam tubuh menurut kepercayaan tertentu. Cakra ke-6 ini juga dikenal sebagai cakra atnya atau mata ketiga ya, mata ketiga. Dalam tradisi Hindu dan gerakan zaman baru, ini dianggap sebagai pusatnya intuisi, persepsi, dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Tapi tunggu dulu, interpretasi spiritual itu nggak cuma datang dari tradisi New Age loh. Yang bikin kaget, fenomena ini juga dibahas serius dari sudut pandang teologi, seperti yang bisa kita lihat dari skripsi Universitas Kristen Duta Wacana ini. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Di satu sisi, pandangan New Age melihatnya sebagai langkah evolusi kesadaran manusia. Di sisi lain, dari perspektif teologi Kristen, kemampuan ini dianggap sebagai sebuah karunia dari Tuhan yang harus diarahkan untuk kebaikan bersama. Dua cara pandang yang sangat berbeda untuk fenomena yang sama. Setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, terus apa dong artinya label anak indigo ini? Yuk kita coba tarik benang merahnya. Jadi, singkatnya, kita bisa melihat fenomena anak indigo ini lewat 3 kacamata yang berbeda. Ada kacamata konsep New Age, ada kacamata profil psikologis, dan ada juga kacamata spiritual. Semuanya menawarkan cara pemahaman yang unik. Pertanyaannya, mana yang benar? Apakah ini soal evolusi manusia, profil psikologis yang unik, atau sebuah karunia spiritual? Mungkin jawabannya nggak cuma satu. Bisa jadi ketiganya adalah cara yang sama-sama valid
untuk memahami pengalaman ini. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pemikiran. Mungkin label indigo ini sebenarnya berfungsi seperti cermin. Ya, cermin. Cara kita menafsirkannya, mau itu lewat sains atau spiritualitas, pada akhirnya justru lebih banyak bercerita tentang cara kita sendiri memandang dunia. Nah, kalau menurut Anda gimana? Mungkin ada yang punya pengalaman pribadi atau pandangan lain? Boleh banget loh berbagi di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Terima kasih sudah menyimak.